kita juga ada promo kredit bebas angsuran, yang dimana Bapak Ibu cukup membayarkan DP 50% saja di awal, sisanya Bapak dan Ibu bayarkan setelah pemakaian mobilnya selama 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melahirkan info-info seputar otomotif. Nah, di samping kita ada 2 mobil Mitsubishi New Pajero Sport ya, di mana ada Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 yang merupakan tipe terlaris, dan ada Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 yang merupakan tipe tertinggi atau terlengkapnya. Nah, dari kedua mobil ini nanti kita akan bandingkan seperti apa perbedaan spek dan fitur-fiturnya, apa aja bedanya, kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki, yang paling cocok untuk teman-teman. Nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo dari Mitsubishi, kebetulan kita lagi ada di Mitsubishi Duindo Cakung, gak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan Hana, sales Mitsubishi Duindo Cakung. Buat Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Mitsubishi terbaru, bisa hubungi Hana di 0857 1702 5985. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin datang ke showroom kami, Bapak Ibu bisa datang ke Mitsubishi Duindo Cakung yang beralamat di Jalan Raya Bekasi, kilometer 26, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Patokannya di depan Medline Cakung, Jakarta Timur. Selain melayani pembelian mobil baru, showroom kami juga melayani servis dan spare part. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin servis mobil Mitsubishi kesayangannya, Bapak Ibu bisa datang ke showroom kami, atau Bapak Ibu bisa hubungkan Hana terlebih dahulu agar Hana bookingkan jadwal servisnya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengantri saat tiba di showroom kami. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Mitsubishi baru, Hana sudah siapkan promo-promo menarik untuk Bapak dan Ibu. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Mitsubishi secara cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia. Bapak dan Ibu masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. DP dimulai dari 10% saja. Contohnya mobil di samping kita ada Mitsubishi Pajero Sport, DP mulai 70 jutaan saja. Kemudian ada Xpander Cross, DP mulai 20 jutaan saja. Mitsubishi Xpander, DP mulai 10 jutaan saja. Bahkan X-Force tanpa DP bisa bawa pulang. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Promo dengan angsuran 4 jutaan saja, Bapak Ibu sudah dapat memiliki mobil Mitsubishi terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo kredit bebas angsuran, yang dimana Bapak Ibu cukup membayarkan DP 50% saja di awal, sisanya Bapak dan Ibu bayarkan setelah pemakaian mobilnya selama 1 tahun. Lalu yang kelima, kita juga ada promo bunga ringan, bunga 0% untuk tenor 1 dan 2 tahun, dan kita juga ada promo bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 3 sampai 8 tahun. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Buat Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke Mitsubishi terbaru, Bapak Ibu cukup menghubungi Hana saja. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu, merek apapun, akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa, oli, spare part, selama 4 tahun atau 50.000 km. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servisnya karena kita sudah gratiskan. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik. Setiap pembelian mobil Mitsubishi terbaru dengan Hana, Bapak Ibu akan mendapatkan voucher belanja atau e-money secara langsung tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin test drive, Bapak Ibu cukup hubungi Hana saja, nanti Hana siapkan unit test drive-nya. Dan seandainya Bapak Ibu tidak sempat datang ke showroom kami, Bapak Ibu cukup kirimkan alamat saja, nanti Hana bawakan unit test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu yang cari mobil Mitsubishi, jangan lupa hubungi Hana ya. Ingat Mitsubishi, ingat Hana.
Nah, itu tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Kak Hana dari Mitsubishi Duindo Cakung ya. Jadi teman-teman yang butuh informasi seputar pembelian Mitsubishi atau pengen tahu promo-promonya, teman-teman langsung aja nanti japri Kak Hana, nomornya sudah kita lampirkan di deskripsi ya, dan di bawahnya kita juga lampirkan harga lengkap. Jadi teman-teman cek-cek aja di kolom deskripsi juga gitu ya. Oke, kita langsung bandingkan antara Mitsubishi New Pajero Sport Dakar 4x2 versus Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4. Dan kita lihat ya di sini dari depan ini dia secara nuansa desainnya tidak ada perbedaan, di mana sama-sama berbentuk honeycomb ya untuk motif-motif dari grillnya sekarang. Jadi kayak ada lekukan-lekukan, tidak flat lagi kayak yang sebelumnya karena sudah facelift. Kemudian ada warna black glossy berpadu warna silver di tengah, dan di bawahnya juga di finishing warna black glossy ya untuk motif honeycombnya. Kemudian di kanan kirinya ada garis ornamen membentuk kayak bumerang atau dynamic seal-nya ya. Ini di finishing warna chrome. Kemudian untuk lampunya ini sama-sama sudah ada lampu DRL LED. Kemudian lampu utamanya by beam LED proyektor sama juga. Untuk lampu sennya dia masih halogen, tapi untuk fog lampnya dia sudah sama-sama LED juga ya. Lalu di bagian depan ini sama-sama dilengkapi dengan 4 sensor juga ya untuk mendeteksi objek-objek di depan gitu ya. Jadi kalau di tempat sempit atau di kemacetan akan memberikan peringatan-peringatan juga gitu ya. Dan untuk perbedaannya itu kalau yang 4x2 ini dia belum ada kamera depan ya untuk yang Dakarnya. Kemudian yang untuk Dakar Ultimate 4x4-nya dia sudah dilengkapi dengan kamera depan karena sudah dilengkapi dengan kamera 360 ya. Dan baik untuk Dakar 4x2 ataupun Dakar Ultimate 4x4 ini menariknya sudah sama-sama dilengkapi dengan ADAS ya, yang memiliki beberapa fitur-fitur keamanan otomatis, yaitu dilengkapi dengan Collision Mitigation Braking Assist yang dapat melakukan pengereman otomatis ketika mendekati objek kendaraan di depannya. Jadi dia akan melakukan pengereman otomatis kalau seandainya driver belum menginjak rem. Kemudian dilengkapi juga dengan Adaptive Cruise Control yang dapat menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya. Ketika kendaraan di depannya lambat, dia akan melambatkan kecepatannya secara otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan Blind Spot Warning yang dapat memberikan peringatan ketika ada kendaraan yang ingin mendahului dari belakang ya, di kanan kirinya. Yang di area Blind Spot dia akan memberikan notifikasi. Lalu juga dilengkapi dengan Rear Cross Traffic Alert yang akan memberikan peringatan juga ketika mau mundur ternyata ada objek yang melintas di belakang, dia akan memberikan peringatan juga. Kemudian juga dilengkapi dengan Lane Change Assist yang dapat memandu kita untuk selalu berada di tengah marka jalan. Jadi seandainya mobil bergeser ke kanan ke kiri tanpa menyalakan lampu sen, dia akan interferensi setirnya mengembalikan kendaraan di jalur tengah atau jalur amannya. Jadi berkendara dengan New Pajero Sport baik Dakar 4x2 ataupun Dakar Ultimate 4x4 ini tentunya sudah sama-sama cukup aman ya, karena sudah dilengkapi dengan ADAS yang bisa mengurangi resiko kecelakaan depan. Dan kita lihat ya, ini adalah tampak keseluruhan eksterior depan dari Mitsubishi New Pajero Sport Dakar 4x2, dan ini adalah Mitsubishi New Pajero Sport Dakar 4x4 Ultimate. Dan ini adalah perbandingan antara Dakar 4x2 versus Dakar Ultimate 4x4 2025. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan mesinnya ya. Untuk mesin dari New Pajero Sport Dakar 4x2 dan Dakar Ultimate 4x4 ini tidak ada perbedaan ya. Jadi dibekali dengan mesin yang sama tipenya, yaitu mesin diesel 2400 cc 4 silinder DWC dengan turbocharger. Dimana dengan mesin turbo diesel ini dia sama-sama memiliki tenaga yang sama, yaitu di 181 PS pada 3500 rpm dan torsi maksimal di 430 Nm pada 2500 rpm. Jadi untuk mesin, tenaga, torsi sama persis. Hanya aja seperti judulnya ya, bedanya kalau 4x2 penggeraknya 4x2 berpenggerak roda belakang atau RWD. Tapi kalau 4x4 ini tentunya dia ada pilihan 4x4 juga ya, atau all wheel drive, dan dia juga bisa dibuat 4x2 aja jadi RWD juga. Jadi ini lebih fungsional memang. Jadi kalau misalkan teman-teman yang suka dengan jalanan yang mungkin off-road gitu ya, mungkin ini akan lebih cocok dipakai di segala medan dibandingkan yang 4x2-nya. Dan kita lihat pada kamesnya juga sama-sama sudah dilengkapi dengan peredam, tidak ada perbedaan.
Sekarang kita bandingkan untuk eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya ini tidak ada perbedaan. Untuk desain velgnya juga sama, two tone polish R18 dengan profil ban yang sama juga di 265/60. Rem depannya sama-sama cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSI, Limited Assist. Jadi desain assist untuk di turunan juga ada gitu ya. Jadi sudah cukup lengkap. Lalu sama-sama ada footstep juga ya di samping ini, warna silver di atas, di samping dan bawahnya warna black dove, tidak ada perbedaan. Kemudian ada set body molding juga di pintu paling bawahnya. Kemudian untuk spionnya secara tampilan juga sama ya. Untuk housingnya sama-sama warna chrome. Ada lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, bisa dilipat buka otomatis sama juga gitu ya. Sudah connect dengan remote-nya juga sama. Tapi sedikit bedanya kalau untuk yang 4x4 dia sudah dilengkapi dengan kamera samping ya, karena kameranya sudah pakai kamera 360, sedangkan 4x2 tadi yang Dakar dia belum 4 kamera 360, serta ada blind spot monitoring juga di kaca spionnya. Kemudian sama-sama ada garnish list warna chrome juga di bawah kacanya, jadi tampak elegan. Dan di atas juga sama-sama ada roof rail ya, kanan kiri di finishing warna silver ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada talang air, ini sebenarnya opsional ya untuk 4x4-nya. Ini bukan bawaan aslinya. Seharusnya sama kayak yang 4x2, tidak ada talang air juga. Dan untuk roda belakangnya ini juga sama persis, dan baik yang Dakar 4x2 ataupun Dakar Ultimate 4x4 ini sama-sama sudah pakai rem cakram juga di roda belakangnya. Jadi depan belakangnya itu sudah cakram. Kemudian untuk handle pintunya ini sama-sama model tarik warna chrome juga sama-sama ada tombol smart entry ya, karena kuncinya juga sama-sama keyless, tidak ada perbedaan. Dan ini tampak keseluruhan eksterior samping dari Mitsubishi New Pajero Sport Dakar 4x2. Dan ini adalah tampak eksterior samping dari Mitsubishi New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4. Sekarang kita bongkar perbandingan eksterior belakangnya. Dan kalau kita amati yang untuk eksterior belakang ini hampir tidak ada perbedaan. Contohnya seperti sakvin antena ya, di atas ini sama model antena Sirip View. Kemudian juga roof spoilernya juga desainnya sama, warna body semuanya. Kemudian ada head mount stop lamp di kaca atasnya juga sama, kacanya juga sama-sama sudah ada garis-garis anti embunnya atau defogger. Lalu ada wiper belakang juga sama, tidak ada perbedaan ya. Di tengahnya juga ada garnish list berwarna chrome, emblem Mitsubishi juga sama-sama ada kamera belakang juga ya, karena tentunya 4x2 pun sudah dilengkapi dengan kamera belakang. Kemudian untuk desain lampunya juga sama, tidak ada perbedaan. Lampu rem dan lampu malamnya LED, lampu mundurnya LED, tapi untuk lampu sennya masih halogen sama juga. Kemudian untuk bumper bawahnya juga modelnya sama, ditambah lagi dengan 4 sensor juga, tidak ada perbedaan ya. Dan sedikit beda itu hanya di emblemnya aja nih. Jadi untuk yang Dakar 4x2 di bagian kanan ini ada emblem Dakar aja, warna chrome. Tapi kalau yang Ultimate Dakar dia ada emblem 4x4 di atas, lalu ada emblem Dakar dan Ultimate di bawahnya ya. Jadi hanya beda di emblem dari tipenya aja yang beda di eksterior belakangnya. Dan secara keseluruhan teman-teman bisa lihat ini adalah eksterior belakang dari Mitsubishi New Pajero Sport Dakar 4x2. Dan ini adalah Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4. Dan ini adalah perbandingan eksterior belakang dari Pajero Sport Dakar 4x2 versus Dakar 4x4 Ultimate 2025. Untuk ujinya ini sama-sama keyless atau smart key ya. Jadi modelnya remote kayak gini, bentuknya juga sama, kecil gini ya, dengan tombol-tombol warna silver. Cuman bedanya tombolnya kalau 4x2 hanya tombol lock dan unlock aja, tapi untuk 4x4-nya dia sudah ada tambahan tombol untuk membuka bagasi secara elektrik ya, karena dia tipe Ultimate. Dan di belakangnya juga sama-sama ada emblem Mitsubishi, tidak ada perbedaan. Jadi kalau kita kunci, ini sama-sama langsung terlipat otomatis ya, jadi sama-sama sudah auto folding juga nih. Jadi kalau teman-teman misalkan buka juga langsung membuka otomatis. Dan di sini juga ada tombol ya. Kalau teman-teman pencet karena keyless nggak usah ngeluarin kunci. Nah, kita sudah bisa mengunci. Atau kalau mau lihat dalamnya gitu ya, pengen masuk, kita juga bisa buka dari sini juga, tinggal 1 kali sentuhan. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door rim dari New Pajero Sport Dakar 4x2 itu didominasi warna hitam ya, termasuk di bagian armrestnya. Ini juga ada lapisan soft touch diwarnain hitam juga. Di atasnya ada garnish list warna black glossy, lalu ada pegangan tangan ya, dan ornamen warna silver juga di sini. Handle pintunya warna chrome, ada tombol-tombol power window ya, auto hanya di bagian driver aja.
Lalu ada tombol central lock juga di sini, dan di bawah dia ada speaker untuk pintu kanan kiri, ada cup holder dan door pocket, serta ada lampu tambahan juga warna kuning. Kita masuk ke dalam ya. Saat memasuk juga ada pegangan tangan juga di sini. Nah, untuk dashboardnya ini dia masih belum banyak perubahan ya dari generasi pertama all new Pajero. Jadi dia didominasi warna hitam dengan aksen-aksen warna silver juga gitu ya di bagian kanan kiri tengahnya. Kemudian di kanan ini ya, isi-isi AC-nya ada warna silvernya. Di sini ada tombol pengaturan spion termasuk melipat, ada tombol start engine-nya untuk menghidupkan mesinnya. Kemudian ada tombol ADAS-nya juga di sini, parkir assist, dan juga ada tombol untuk traction control atau VSC-nya. Dan di bawah tentunya hanya dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja, karena semua Pajero Dakar itu hanya tersedia matic, tidak ada manualnya. Kemudian untuk bahan joknya ini juga dia sudah dibungkus kulit juga yang Dakar 4x2 tapi warna hitam gitu ya, dengan model garis-garis untuk jahitan-jahitannya ya. Ini di finishing warna hitam juga jahitannya. Kemudian di sini dia pengaturan sandarannya sudah elektrik menariknya ya. Kemudian untuk maju mundurnya juga sudah elektrik. Lalu ada pengaturan untuk ketinggian jok juga elektrik juga ya. Dan dia juga ada airbag di bagian jok depannya ini. Kemudian ada airbag juga di sini di bagian bawah setir atau di bagian lutut pengemudi ya. Jadi airbagnya dia juga sudah ada 7 airbag untuk yang Dakar 4x2 juga. Nah, untuk dari depan dari New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 itu bedanya di bagian armrestnya. Ini dia lapisan soft touch-nya warna burgundi atau warna kemerah-merahan. Begitu pula dengan pegangan tangannya ya. Dia sudah dilapis kulit juga gitu ya. Jadi sudah soft touch. Dan di finishing warna dark chrome juga gitu ya. Beda sama untuk yang tadi dia warna silver. Dan untuk tombol-tombol windownya dia sudah all auto nih kalau untuk yang 4x4. Dan selebihnya ini fitur-fiturnya sama, tidak ada perbedaan. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam ini nuansa dashboardnya hampir mirip-mirip juga gitu ya secara desain dan juga warna-warnanya. Kemudian di bagian kanan ini persis tidak ada perbedaan sama sekali dari fitur-fitur dan juga desainnya. Kemudian untuk bahan joknya ini dia bedanya warnanya juga ya. Jadi untuk warnanya dia burgundi dan ada motif-motif wajik-wajik warna hitam di bagian tengah-tengahnya ya. Jadi memang kelihatan teksturnya itu lebih mewah gitu ya. Kemudian untuk airbagnya juga sama ya, di jok ini ada airbag, pengaturannya juga elektrik sama juga gitu. Untuk setirnya untuk Pajero Sport yang facelift ya, yang Dakar 4x2 ini juga, ini dia sudah dilapis kulit ya, modelnya sekarang 3 spoke, jadi beda sama yang sebelumnya, jadi lebih mirip kayak X-Force gitu ya yang sekarang. Lalu ada warna aksen silver-silver juga di kanan kiri dan di bawahnya ini cukup lebar. Kemudian ada tombol-tombol di bagian kanannya, ini untuk adaptive cruise controlnya ya. Lalu ada tombol untuk voice command dan ngangkat telepon juga. Dan di kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan MID dan untuk pengaturan head unit audionya juga ya. Dan untuk yang Dakar 4x2 juga sudah dilengkapi dengan pedal shift nih, jadi sudah triptonic. Jadi teman-teman bisa rubah giginya juga walaupun mobil matic, tapi tetap bisa nurun gigi atau menambah gigi secara manual dengan hanya menarik tuas-tuas yang di belakang ini, jadi memiliki sensasi sport juga. Lalu di bagian kanan di belakang setir juga ada saklar-saklar untuk makan lampu-lampunya ya. Menariknya juga ada pilihan auto yang Dakar 4x2 ini. Di kirinya ada saklar-saklar untuk makan wiper depan dan belakangnya yang sudah auto juga. Lalu untuk hidupin mesinnya, karena Dakar 4x2 juga sudah keyless, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol start engine-nya juga ya di kanan setir. Kita hidupkan. Nah, saat dihidupkan, tampilan dari speedometernya, animasi layarnya sangat atraktif ya. Jadi keluar mobil Pajero gitu ya. Jadi cukup modern dengan tampilan MID dan juga speedometer yang sudah full layar animasi digital seperti ini ya. Dan indikatornya juga tentunya lengkap, termasuk ada indikator ADAS-nya juga ya, karena sudah ada ADAS untuk yang Dakar 4x2 yang 2025 sekarang ini gitu. Jadi sudah cukup modern, nggak ketinggalan dari 4x4-nya juga. Lalu untuk hidupkan mesin juga sama ya, sudah keyless juga. Jadi injak rem lalu tekan tombol start engine-nya di sini. Nuansa dari setirnya untuk yang Dakar 4x4 juga dia sama ya. Jadi model setirnya sama, hanya bedanya nuansanya di bawahnya ini warnanya dark silver ya, bukan warna silver atau chrome. Kemudian yang lain-lainnya sama persis, termasuk speedometernya juga sama. Di tengah ada head unit audio touchscreen juga untuk Dakar 4x2. Pilihannya dia ada Mitsubishi, ada M-Connect juga ya, jadi bisa mirroring dengan gadget juga gitu ya. Kemudian ada lifestyle, mobiling juga ya. Kemudian ada radio, pengaturan, telepon, kemudian media juga bisa dari USB. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan kamera belakang kalau Dakar 4x2 ya. Jadi kameranya hanya belakang aja.
Lalu di bawahnya ini untuk pengaturan AC-nya juga sudah digital juga, bahkan sudah dual zone, dan dia juga bisa sinkronis juga ya. Bahkan ada untuk pengaturan mode arah semburannya bisa ke badan ke kaki juga. Dan secara keseluruhan untuk interior dashboard dari Pajero Sport Dakar yang 4x2 ini memang full didominasi warna hitam dan aksen warna silver gitu ya. Jadi memang ngomongin Pajero ini belum banyak perubahan dari all new terakhir gitu ya. Lalu di sini juga ada power outlet juga ya, kemudian ada port USB juga di sini. Kemudian di bawahnya juga menariknya dilengkapi dengan wireless charger juga untuk Dakar 4x2. Jadi colokannya lengkap dan juga ada wireless charger juga. Model transmisinya juga sudah elegan kayak gini ya modelnya, dengan aksen-aksen warna silver, di bawahnya juga di finishing warna black glossy dan ada motif-motif warna chrome juga ya di bawah. Lalu di kanan kirinya dia selain ada aksen-aksen warna silver yang menyambung ke atas, juga sudah di lapis kulit juga di pinggir-pinggirnya nih. Jadi kalau kena lutut kita ini nggak terlalu sakit gitu ya, nggak keras gitu ya. Jadi sudah soft touch juga gitu, tapi di finishing warna hitam. Dan untuk transmisinya sendiri dia pakai transmisi masih AT ya, dan ini sudah 8 speed nih. Jadi belum pakai yang CVT. Jadi ini cocok lah untuk mobil off-road gitu ya. Dan di sininya juga ada rem tangannya elektrik lengkap dengan auto hold juga. Ada tempat penyimpanan kecil di sini, ada 2 cup holder dengan ornamen warna silver juga ya. Kemudian untuk konsol boxnya juga menariknya sudah dilapis kulit juga yang Dakar 4x2, dan ada box yang cukup besar di bawahnya ini ya. Dan dia juga ada sekat kayak gini, jadi cukup praktis. Kemudian untuk head unit audionya di tengahnya ini dia juga sama nih untuk fitur-fiturnya. Jadi untuk multimedianya, koneksi ke telepon gitu ya, semuanya sama, besarnya juga 8 in, bedanya hanya sudah dilengkapi dengan kamera 360 gitu ya. Jadi ini lebih lengkap sedikit lah ya. Kemudian di bawahnya lagi dia bedanya ada tombol untuk membuka bagasinya secara elektrik, itu bisa dari sini ya. Dan untuk pengaturan AC-nya juga sama, sudah sinkronis dual zone juga. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini memang hampir mirip-mirip juga gitu ya. Bedanya nuansa dari warna silvernya itu lebih ke gelap, jadi dark silver istilahnya, bukan silver yang ngejreng. Kemudian sedikit beda lagi, selain ada power outlet dan wireless charger, dia colokannya lebih banyak ya. Ada untuk HDMI di sini dan 2 port USB standar. Dan untuk nuansa tuas transmisinya ini juga sama persis, 8 speed AT gitu ya. Untuk maticnya ini sudah Triptonic juga sama, bedanya nuansa di bagian kanan kirinya. Untuk lapisan soft touch-nya dia ada tambahan warna merah atau burgundi gitu ya. Jadi beda sama yang 4x2 tadi, dia masih warna hitam, jadi kelihatan memang lebih modern. Kemudian rem tangannya sama elektrik lengkap dengan auto hold, sama ada tombol 2 nih ya bedanya ya. Jadi ada tombol untuk kalau teman-teman lagi di medan off-road, atau misalkan teman-teman lagi ada di turunan juga gitu ya, untuk lebih keamanannya lagi. Lalu ada pengaturan untuk 4x2, 4x4 high, dan 4x high low-nya ya kalau di medan berat gitu. Jadi bisa ada 4 pilihan ya, jadi disesuaikan dengan medannya. Kalau yang untuk 4x2 tentunya hanya 4x2 aja. Kemudian di sini tadi nggak ada tempat penyimpanan, tapi cup holdernya juga sama ya, ada 2 juga. Lalu ada konsol box juga, tapi warna lapisannya dia burgundi, tentunya menyesuaikan dengan interiornya. Dan dia boxnya juga ukurannya sama dan ada sekat juga. Lalu di kiri bawah juga dia ada laci utamanya ya, cukup besar. Lalu ada aksenan warna silver yang seolah menyambung sampai ke door trimnya juga. Ada airbag untuk penumpang depan juga, kisi AC-nya juga ada warna silver, dan ada tweeter juga di pojokan. Di pilar depan juga ada pegangan tangan untuk masuk ya, untuk penumpang depannya tadi. Lalu ada pegangan tangan lagi di atas ini untuk penumpang depan saat di dalam. Kemudian tan visornya juga menariknya sudah ada kaca dan lampu tambahan juga. Dan di tengah ini dia juga ada lampu cabinnya ya. Ini dia masih warna kuning ya, masih standar, ada 2 lengkap dengan indikator ke pintu. Dan ngomongin Pajero Sport Dakar yang 4x2 itu menariknya dia ada pilihan sunroofnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman butuh mobil untuk kampanye misalkan ya, ini tentunya cocok. Dia bisa dibuka elektrik seperti ini ya, dan bukanya full. Ini juga lumayan lebar nih, jadi teman-teman masih bisa keluar nih badannya gitu ya, kalau dibutuhkan untuk misalkan teman-teman kerja di politik gitu ya, mau kampanye bisa pakai Pajero ini. Dan untuk nutup sunroofnya dia juga elektrik ya, jadi tekan aja dia akan menutup. Tapi untuk tutup plafonnya harus manual seperti ini. Spionnya di tengah ini juga sudah auto dimming ya, dengan tombol di bagian tengah. Lalu untuk sun visor bagian driver juga menariknya ada kaca dan lampu tambahan juga.
Di kanan ini juga ada pegangan tangan untuk driver ya. Lalu ada seat belt 3 titik penguncian dengan protection dan force limiter juga untuk keamanannya. Ada airbag juga di pilar atas ini karena airbagnya total sudah ada 7 airbag ya. Termasuk di bagian joknya ini juga ada airbag di penumpang depan dan di atas juga dilengkapi dengan 2 headrest yang sudah adjustable. Nuansa dashboard kirinya juga sama persis, hanya aja listnya warna dark chrome aja ya atau dark silver. Lalu di bagian atas ini tidak ada perbedaan juga, sama persis untuk fitur-fiturnya, termasuk dia juga dilengkapi dengan sunroof ya untuk Dakar Ultimate 4x2 nih. Kemudian di bagian kanan kiri juga seatbeltnya sama ya, 3 titik penguncian juga, ada airbag juga, jadi airbagnya juga totalnya ada 7, tidak ada perbedaan. Headrestnya juga sudah adjustable ya, hanya beda warnanya aja, ngikutin joknya yang sudah ada warna burgundinya. Jadi memang kelihatan lebih elegan ya dengan warna burgundi dan perpaduan warna hitam ini. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Nah, untuk door trim di baris keduanya, Pajero Sport Dakar 4x2 ini didominasi warna hitam juga ya, sama kayak depannya dari atas sampai bawah, dengan lapisan soft touch di bagian armrestnya ini dan atasnya. Ada garis list berwarna black glossy juga dan warna silver di sini untuk ornamennya, jadi kelihatan elegan, lengkap dengan handle pintu yang sudah dilapis warna chrome. Ada tombol power window, laci kecil di sini juga, dan di bawah ada speaker, ada cup holder 2 dan ada lampu penerangan juga. Oke, kita masuk ke dalam. Untuk masuk ke dalam ada pegangan tangan juga di sini, jadi memudahkan kita kalau mau masuk. Kita tutup. Nah, di sini dia jaraknya seperti ini ya, kurang lebih hampir 5 jari lah ya. Karena joknya ini nggak bisa dimaju mundurin kalau Pajero ya. Tapi ini dia sudah mundur full nih drivernya. Jadi kalau rata-rata driver itu kalau nyetir dia agak maju nanti akan longgar juga gitu ya. Di bagian headroomnya juga lumayan tinggi, dari tinggi saya 160 ini masih 10 jari lebih juga gitu ya. Di kanan kirinya ada pegangan tangan retek lengkap dengan gantungan, ada blower AC kanan kiri juga. Lalu di sini dilengkapi dengan lampu cabin, ini warna kuning ya, ada 2, ada pengaturan AC-nya juga di sini sudah digital. Kemudian di kanan kiri juga ada seat belt ya, ini 3 titik penguncian, bahkan kalau diisi bertiga dia juga ada seat belt dari belakang sini 3 titik juga. Headrestnya juga dikasih 3, sudah adjustable juga. Kemudian di sini ada armrest sudah dilapis kulit lengkap dengan 2 cup holder nih kalau berdua atau sendiri, jadi akan lebih nyaman juga. Lalu ada isofix juga nih, kalau teman-teman mau nambah kursi baby tinggal ikat di isofix ini, jadi praktis juga. Di depannya juga ada kantong-kantong kanan kiri yang sudah dilapis kulit. Di bawah ini ada colokan model rumahan ya, bisa untuk elektronik 150 watts, bahkan dia juga ada 2 port USB juga, jadi cukup banyak colokan juga di baris keduanya. Sekarang kita bandingkan interior baris keduanya ya. Untuk door trim di baris keduanya ini bedanya sama kayak depannya, jadi hanya lapisan soft touch-nya ini warna burgundy, plus aksen listnya ini warna dark silver atau dark chrome ya, jadi lebih gelap gitu ya. Dan selain itu dia sama persis juga dari 4x2 Dakarnya. Kita masuk ke dalam. Untuk masuk juga ada pegangan tangan sama ya, dan di metiknya juga sama. Kemudian kalau kita lihat ya secara detail, fitur-fiturnya itu sama persis juga, tidak ada perbedaan. Jadi bedanya sekali lagi hanya untuk warna bahan joknya, ini dia warna burgundi dan ada motif-motif wajik-wajik di tengahnya dengan warna hitam ya. Dan selebihnya ini sama persis, tidak ada perbedaan. Untuk masuk ke baris ketiganya, pelipatan jok tengahnya cukup simpel ya, karena sekali jebretan aja ini sudah bisa langsung terlipat full kayak gini ya, jadi aksesnya cukup luas. Kita masuk ke dalam. Nah, kalau di bagian lutut nih cukup nyaman ya, karena dia cukup jauh jaraknya, masih sekitar 4 jari lebih gitu ya, jadi masih cukup longgar. Tapi kalau di joknya sendiri ini agak rendah gitu ya, jadi kurang tinggi sedikit gitu ya, walaupun sandarannya ini sudah kita miringin gitu ya.
Nah, maksimal tetap ya, karena agak rendah banget gitu ya, agak menjorok ke bagian bawah di belakang ini. Dan di bagian kanan kirinya ada seat belt 3 titik penguncian, ada headrest juga 2 ya yang sudah adjustable, lengkap dengan jok yang sudah dilapis kulit. Dan di bagian kiri nggak ada tempat penyimpanan, di kanannya ada 2 cup holder, lalu ada 1 power outlet di bagian kanan ya. Di kirinya nggak ada power outlet, di bagian atas ada pegangan tangan dan blower AC juga di kanan kirinya. Lalu di tengah ini juga ada lampu penerangan warna kuning. Kita langsung duduk di baris ketiganya ya. Untuk yang tipe Dakar Ultimate 4x4 ini perbedaannya juga hanya di joknya juga ya, yang warnanya burgundi dan warna hitam di tengahnya. Untuk selebihnya sama seperti seatbeltnya, ada 2, headrestnya ada 2 gitu ya, ada power outlet juga di kanan gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan selain warna nuansa dari joknya juga. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan bagasinya. Untuk membuka bagasi, kalau untuk Pajero Sport Dakar 4x2 itu dia masih manual ya. Jadi teman-teman angkat manual hidrolik seperti ini gitu ya. Jadi masih manual. Dan lihat bagasinya ya, standar mobil 3 baris nggak terlalu luas, tapi ini masih bisa dilipat jok baris ketiganya. Ini pelipatannya dia kita tarik dulu ya yang di bawah, kemudian baru sandarannya nih bisa setengah-setengah atau dua-duanya juga ya. Dan ini juga bisa dibuat rata dari baris kedua juga dilipat, jadi benar-benar dapat bagasi yang panjang juga gitu ya. Kemudian di bawah ini juga ada storage atau tempat penyimpanan kecil ya, dengan nurunin ban cadangannya puter dari sini ya. Jadi di bawah ada baut di bawah. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan toolkit dan dongkraknya juga di sebelah kiri, jadi praktis. Oke, kita tutup ya, manual juga tutupnya. Dan kalau ngomongin yang Dakar 4x4 ya, ataupun Ultimate 4x2 pun sebenarnya sudah elektrik ya. Kita bisa pakai kick sensor. Nah, dia akan terbuka otomatis. Jadi teman-teman kalau lagi bawa barang, nggak bisa ngeluarin kunci, bisa seperti ini ya. Selain itu teman-teman juga bisa pakai kuncinya di sini. Jadi kita tekan aja. Nah, dia akan tertutup otomatis atau buka otomatis, juga bisa dari kunci ya. Jadi ada 4 cara. Kemudian juga bisa dari sini langsung, atau yang keempat bisa juga dari tombol yang di depan ya, di bawah head unit audio juga ada tombol untuk membuka bagasi dari dalam juga. Jadi ada 4 cara, semuanya elektrik, beda dengan Dakar 4x2 nya. Dan untuk pelipatan joknya ini tidak ada perbedaan ya, baik dimensinya juga, jadi sama persis. Jadi misalkan mau lipat ya bawahnya dulu gitu ya. Kemudian sandarannya ya bisa setengah-setengah atau dua-dua juga. Dan ini juga bisa dibuat panjang juga kayak yang 4x2 juga ya, dengan melipat jok baris keduanya juga. Jadi tidak ada perbedaan secara dimensi dan cara melipat joknya. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap perbandingan antara Mitsubishi New Pajero Sport Dakar 4x2 versus New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 ya. Jadi selisih harganya sekali lagi sekitar 113 jutaan. Teman-teman tadi sudah lihat sendiri perbandingannya. Nah, kira-kira teman-teman lebih butuh yang mana gitu ya, disesuaikan aja, karena ya kalau ngomongin 4x4 ini tentunya dipakainya juga jarang-jarang gitu ya. Apalagi kalau teman-teman tinggal di perkotaan ya, mungkin untuk yang 4x2 juga sudah cukup gitu ya. Jadi teman-teman kira-kira nanti boleh langsung komen di bawah gitu ya. Jadi kira-kira mana yang lebih worth it. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Mitsubishi Pajero ini ya, ataupun Mitsubishi tipe-tipe lainnya, teman-teman bisa langsung hubungin Kak Hana, nomornya ada di bawah. Langsung ditanyakan aja di Japri yang pengen janjian test drive mungkin, atau pengen lihat unitnya.
langsung janjian ke Kak Hana, hubungin nomor yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan diberi masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.